Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada masa ini, kiranya kasih, berkat, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Sembah dan sujud kami naikkan ke hadirat-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kami dengan sempurna. Kami bersyukur karena kehidupan baru yang telah Engkau berikan kepada kami, bukan karena kami layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada di sini sekarang. Saat ini kami akan mendengarkan dan mempelajari firman-Mu yang akan dikongsikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang akan kami pelajari benar-benar dapat hidup di dalam kehidupan kami, sehingga dapat menjadi pedoman bagi kami untuk sentiasa berjalan dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Daniel bab yang ke-6 ayat yang ke-11. Daniel bab yang ke-6 ayat yang ke-11. Mari kita membacakannya bersama. Apabila Daniel mengetahui bahwa perintah itu sudah ditandatangani, dia pulang ke rumah. Di bilik pada tingkat atas rumahnya ada beberapa buah tingkap yang menghadap Yerusalem. Seperti biasanya, Daniel berlutut di hadapan tingkap-tingkap yang terbuka itu, lalu berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga negara yang baik, kita wajib mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita Malaysia. Sebagai seorang Kristen, kita diajar untuk mentaati para pemimpin negara, karena kita yakin bahwa pemimpin negara berkuasa ke atas kita, yaitu salah satunya adalah untuk menciptakan keharmonian dan ketertiban hidup secara bermasyarakat. Namun, bagaimana jika peraturan yang dikuasakan itu melarang kita untuk beribadah? Nah, dalam konteks sekarang, kerajaan telah mengeluarkan perintah kawalan pergerakan atau Movement Control Order untuk membendung dan memutuskan rantai penularan virus COVID-19 yang telah menyebabkan kematian ribuan nyawa di seluruh dunia. Mulanya perintah ini hanya dari 18 sampai 31 Maret 2020, tetapi telah disambung sehingga 14 April 2020 karena keadaan yang masih belum dapat dikawal. Nah, saudara, salah satu larangan yang telah dikuatkuasakan ialah perhimpunan di rumah-rumah ibadat, termasuklah semua agama yang ada di Malaysia. Apa yang kita akan lakukan? Apakah kita akan tetap beribadah kepada Tuhan atau sebaliknya? Nah, saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang sama telah dialami oleh Daniel pada waktunya. Dia adalah salah seorang pegawai tinggi kerajaan Persia. Dan karena kedudukannya itu, beberapa orang pegawai raja yang lain benci dan iri hati terhadapnya, lalu merancang sesuatu yang jahat. Mereka telah mencadangkan satu peraturan yang dipersetujui raja, yaitu melarang semua orang beribadah kepada dewa lain, kecuali kepada raja. Nah, jika ada yang melanggar peraturan ini, maka mereka harus dihukum dengan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, saudara, Daniel tidak gentar dengan peraturan itu. Dia tetap berdoa. Alkitab mencatat tingkap-tingkapnya tetap terbuka mengarah ke Yerusalem, di mana Bait Allah didirikan pada waktu itu. Walaupun tindakan tersebut mengancam hidupnya, Daniel tidak membiarkan hal itu menghalangnya untuk terus berdoa dan bersekutu kepada Allah. Nah, saudaraku yang di dalam Tuhan, kita tidak boleh membiarkan apapun keadaan
yang menyebabkan kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun kerajaan telah menguatkuasakan peraturan yang seolah-olah membatasi hal tersebut dengan mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan untuk kebaikan kita bersama secara bermasyarakat, tetapi hal itu tidak bermaksud bahwa hubungan kita dengan Tuhan telah berakhir. Saudaraku, dengan meminta supaya kita just stay at home merupakan peluang, merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk membangun diri secara rohani serta memperkuat mezbah setiap keluarga kita. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, apapun keadaan yang kita alami masa ini, tetaplah beriman dan ingatlah bahwa hubungan Anda dengan Tuhan Yesus Kristus harus dipelihara dan dipertahankan baik dalam doa maupun ibadah pribadi. Ingatlah bahwa orang beriman tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan walau apapun keadaan yang sedang dialaminya pada saat ini. Kiranya perkongsian ini memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami selalu Tuhan, karena kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami dapat menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami, dan mereka dapat merasakan berkat dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.